Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabatku, para perindu surga, dimanapun anda berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita coba mengulas sedikit firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Muddathir, surah yang ke-74, juz 29, ayat 42 sampai 47. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang yang mengerjakan salat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan kami membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudaraku, para perindu surga dimanapun anda berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini sangat jelas bagi kita ada beberapa poin ya, penyebab seseorang dimasukkan Allah ke dalam neraka Saqar. Poin yang pertama, lam naku minal musallin. Orang-orang yang akan dimasukkan Allah ke dalam neraka, yaitu neraka Saqar, adalah orang-orang yang tidak salat, yang tidak mengerjakan salat. Perkara pertama yang ditanya, yang dihisab di hari akhirat adalah perkara salat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu min amal 'abdi fi yaumil qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali dihisab di hari akhirat nanti adalah salat. Jika salatnya bagus, maka baguslah amalia-amalia lainnya. Jika salatnya masalah, maka amaliyah lainnya pun akan bermasalah nanti di hari akhirat. Maka saudaraku, jangan tinggalkan salat. Islam mengajarkan bagaimana tarbiyatul aulad, mendidik anak secara islami. Dalam hadis dijelaskan Rasulullah SAW, muru auladakum bis-shalah idza balagha umruhu as-sab'ah. Suruh anakmu salat kalau umurnya 7 tahun. Di hadis berikutnya, suruh anakmu salat apabila usianya 10 tahun. Jika tidak salat maka pukullah. Ini cara pembiasaan menterbiah anak-anak kita untuk terbiasa salat dari kecilnya. Dari keterpaksaan menjadi sebuah kewajiban. Dari sebuah kewajiban menjadi sebuah rutinitas. Dari sebuah rutinitas
akan menjadi sebuah kenikmatan tersendiri, akan mendapatkan kelezatan nikmatnya ibadah salat. Maka untuk mendidik salat ya dari dini, sejak anak kita kecil kita didik mereka untuk salat, kita didik mereka datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat. Insyaallah nanti kalau mereka kelak dewasa, mereka adalah orang-orang yang rajin salat. Jemaah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyaknya hari ini generasi Islam yang meninggalkan salat. Bahkan pelajar-pelajar banyak yang tidak bisa salat. Nauzubillah. Dalam surah Maryam ayat 59 Allah berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah." Akan datang nanti suatu masa, suatu generasi di mana generasi ini adalah generasi yang meninggalkan salat. Apakah masa itu sudah datang? Hari ini sudah datang. Betapa banyaknya kita lihat anak-anak Islam, generasi Islam, anak-anak kita yang tidak salat. Nauzubillah. Jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang kedua dalam ayat ini, seseorang dimasukkan ke dalam neraka sakor adalah walam nakunu tu'imul miskin. Orang-orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Dalam ayat surah Al-Maun kita diancam sebagai para pendusta agama. Kenapa? Salah satunya adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mau berbagi dengan orang-orang miskin. Karakter orang-orang yang beriman, pewaris surganya Allah itu alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, orang-orang yang mendermakan hartanya, berinfak sedekah fis sarai wad dharra, pada waktu sempit dan pada waktu lapang. Kalau pada waktu lapang seseorang bisa berbagi, itu ya hebat sih, tapi belum terlalu hebat. Yang paling hebat itu ketika kondisi susah masih bisa untuk berbagi. Pahalanya justru lebih besar lagi. Terutama kondisi dunia hari ini dilanda COVID-19, di mana saudara-saudara kita yang kerja di PHK dari perusahaan, ya kita kasihan sekali. Maka kondisi seperti ini bantulah saudara kita. Hari ini kita lihat betapa banyaknya tempat-tempat pengumpulan bantuan sosial kemanusiaan COVID-19 ini. Maka mari kita mendaftar sebagai donatur, sebagai para penderma, berbagi merasakan penderitaan saudara kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali pada dirimu. Jika kamu berbuat buruk, keburukan itu pula akan kembali kepada dirimu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kamu beramal kebaikan walau sebiji dzarrah, akan kamu lihat balasannya. Begitu juga sebaliknya, berbuat keburukan walau sebiji dzarrah, keburukan itu akan kamu lihat juga balasannya. Jamaah para perindu surga yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, orang-orang yang pelit, tidak mau berbagi, tidak mau memberi makan orang miskin, ini adalah orang-orang yang akan dimasukkan Allah nanti ke dalam neraka sakor. Nauzubillah. Poin yang ketiga dalam ayat ini wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami membicarakan kebatilan, perbuatan lagha, sia-sia bersama orang-orang yang membicarakannya. Majelis itu ada dua hadirin. Pertama, majelis kebaikan, majelis amal saleh, majelis ta'lim, majelis zikir, majelis tilawah Quran, ya. Yang kedua majelis batil, ini majelis setan, ini majelis lagha.
ngumpul-ngumpul, ngurumpi, membicarakan aib saudaranya, membicarakan kelemahan orang lain, membicarakan hoax, fitnah, ghibah, gosip dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang doyan dengan seperti ini, lalu mereka memiliki komunitas sendiri, waktunya habis membicarakan aib orang lain, sementara aib dirinya sendiri dia lupa. Maka ini adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka sakor. Kata Allah, kata Rasulullah dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, ucapkanlah kata-kata yang baik. Jika tidak mampu, diamlah. Saudaraku, hindari perbuatan majelis komunitas lago yang sia-sia, yang tak ada artinya. Kelak kita akan masuk ke dalam neraka sakor. Nauzubillah. Hadirin para perindu surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka sakor adalah wa kunna nukadzibu biyaumiddin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yakin. Orang-orang yang mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada mereka kematian. Orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, bahkan ada loh orang-orang hari ini yang tidak yakin adanya hari pembalasan. Katanya ini hanya khayal para ulama saja. Nauzubillah. Ini hak. Wa anna sa'atu haq. Wa anna sa'ah haq. Hari kiamat itu hak, benar adanya. Bukan cuma dongengan, bukan khayal, tapi ini nyata adanya. Dan mempercayai adanya hari akhir merupakan salah satu di antara rukun iman yang 6. Kalau kita mengingkarinya, mengkufurinya, maka iman kita bermasalah, bahkan keluar daripada keimanan. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min zalik. Buktinya seseorang yakin adanya hari akhir adalah mempersiapkan amal soleh bekal menuju hari kehidupan setelah kematian kita. Ada hidup sesudah dunia, ada hidup sesudah dunia, ya. Ini maksudnya adalah kehidupan yang abadi adalah kehidupan di sana, kehidupan di akhirat kelak. Maka saudaraku, perbanyaklah amal soleh. Mari kita hindari hal-hal ini. Pertama tadi karena tidak sholat, kedua tidak gemar memberi makan orang miskin, tidak mau berbagi, pelit. Yang ketiga membicarakan kebatilan dengan komunitasnya. Yang keempat mendustakan hari pembalasan hingga kematian datang menjemputnya. Mudah-mudahan kita terhindar dari 4 poin ini, terhindar dari neraka sakor. Mudah-mudahan kita dimasukkan Allah ke dalam jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.